Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Segenap hatimu katakan, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Lagi katakan Bapa, Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Katakan Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya.
Silih duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami percaya malam hari ini kuasa dan kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap kami yang percaya. Kami mau terima kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk
firman-Mu, menjadi saksi, jadi saksi-Mu untuk kemuliaan. pimpinlah kami, Oh, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi, menjadi saksi-Mu untuk sambil angkat tangan kemuliaan. tinggi-tinggi Bapak Ibu, katakan pimpinlah, Oh, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi, menjadi saksi, katakan menjadi saksi-Mu, menjadi saksi, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk Kami sedang berdiri di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami semua bersedia menjadi saksi-Mu. Saksi yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Pujian ini kami naikkan kepadamu dari hati kami. Kami umat-Mu, sekali lagi kami bersedia dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Malam ini di tengah ibadah yang baik ini Tuhan, kami percaya dengan iman Engkau sudah bertata di atas pujian penyembahan kami. Karena itu kami memohon dengan segala kerendahan hati. Engkau Tuhan yang sama, bertatalah di atas kebenaran firman-Mu. Sementara kami belajar firman-Mu selangkah demi selangkah, Roh-Mu yang suci mengunjungi kami satu persatu secara pribadi tanpa terkecuali. Kami disentuh, kami bertemu dengan Allah, sehingga waktu kami pulang, hidup kami berubah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah yang baik, urapi kami semua tanpa terkecuali. Urapi hamba-Mu ini dan tolonglah ya Tuhan. Kami semua dengan segala kerendahan hati meletakkan dan menaklukkan pikiran kami di bawah kaki salib Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang sejati, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar kebenaran firman Allah yang sudah umum. Itu sebabnya renungan ini lebih dekat kepada mengingatkan kembali daripada sebuah pembelajaran yang baru. Penekanannya lebih kepada mengingatkan kembali. Judul renungan kita malam hari ini adalah memberi yang terbaik melalui doa. Sekali lagi, pokok pikiran yang akan kita pikirkan bersama-sama malam hari ini dari firman Allah. Memberi yang terbaik melalui doa. Kita buka Alkitab kita, teks yang sangat terkenal itu. Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-6, bagian dari khotbah di bukit. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Hal berdoa. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka.
Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, memberi yang terbaik melalui doa. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Bukan karena doa selalu kita lakukan dengan rutin, kemudian itu menjadi sesuatu yang benar. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang biasa, tapi sebenarnya kurang tepat. Malam ini kita mau belajar bersama-sama. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin Bapak Ibu perhatikan bagian ini baik-baik. Ada gerakan sekarang, di tengah-tengah gereja orang-orang percaya, entah mengapa saya tidak tahu, mereka lebih hafal doa Yabes. Lebih cinta doa Yabes daripada doa Bapa kami yang teksnya kita baca malam ini. Entah mengapa mereka lebih mengagungkan, mereka mengeksplor luar biasa. Padahal Bapak Ibu, padahal waktu kita mendekati firman Allah selalu ada dua hal ini yang Bapak Ibu dan saya perlu perhatikan. Ada firman Allah yang bersifat didaktif. Atau dengan bahasa lain didake. Dengan bahasa yang lebih mudah, pengajaran, perintah yang mutlak. Tapi ada firman Allah yang kedua yang bersifat deskriptif. Di mana si penulis Alkitab memaparkan apa adanya. Dua-duanya sama penting. Tapi perhatikan, yang pertama itu penekanannya lebih luar biasa. Di dalam Alkitab selalu kita ketemu dengan dua ini Bapak Ibu. Contohnya, apa itu didake? Apa itu pengajaran? Firman Allah berkata, jangan membunuh, itu pengajaran. Jangan mencuri, jangan berzina, kasihi musuhmu, berdoalah. Itu kalimat imperatif, itu didaktif, itu pengajaran, itu harus dilakukan. Tapi ada firman Allah yang bersifat deskriptif. Si penulis mau memaparkan peristiwa yang terjadi. Kita diharapkan belajar apa relevansinya dari peristiwa ini dalam kehidupan kita. Contohnya, Musa dengan tongkatnya membelah laut Tiberau. Si penulis tidak bermaksud didake. Tidak bermaksud mengajarkan kalau engkau punya masalah kemudian engkau belah laut, laut terbelah. Bukan itu maksudnya. Dia mau mendeskripsikan bagaimana Allah itu Allah yang mengatasi alam. Allah yang menolong umatnya. Bahkan di tengah kejepit seperti itu, Allah bisa membelah laut. Itulah relevansinya untuk kita. Apa itu? Allah itu menolong kita, sanggup membuka jalan. Tapi ayat itu bukan didake, mau mengajarkan kita, mari kita belah laut. Atau Yesus berjalan di atas air. Si penulis mau memaparkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengatasi hukum alam. Dia sanggup berjalan di atas air. Ayat itu tidak sedang mengajarkan bahwa kita bisa berjalan di atas air. Tenggelam Bapak Ibu, hanyut. Masih ingat kaum muda yang retreat di Bogor itu? Waktu banjir bandang terjadi, mereka percaya dengan iman bisa berjalan di atas air. Mereka berdoa sungguh-sungguh, lalu kemudian mati semua. Karena ayat itu bukan didake. Ayat itu sudah mengajarkan tentang deskriptif. Memaparkan sebuah peristiwa bahwa Kristus berjalan di atas air. Nah, begitulah dengan doa Yabes. Doa Yabes adalah deskriptif. Si penulis mau memaparkan ada orang yang namanya Yabes berdoa supaya kemahnya dilebarkan. Oleh karena kekurangan fisiknya dia berdoa supaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Tetapi malam ini teks yang kita mau renungkan bersama-sama. Ini bersifat didake. Ini pengajaran. Bahkan kalimat imperatif dengan tegas dikatakan. Perhatikan ayat yang kelima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Secara khusus ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Ini pengajaran. Anak Tuhan bukan hanya harus hafal, namun mengerti maksud
makna dari doa Bapa kami. Dalam teks lain, Matius tidak mencatatnya, tapi Injil sinoptik yang lain mencatat Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis punya banyak murid. Kemudian murid-muridnya ketemu dengan Yesus, lalu mereka pindah minta izin beralih kepada Kristus, menjadi murid Kristus. Lalu kemudian mereka minta kepada Yesus, Guru, ajari kami berdoa. Seperti Yohanes mengajari para muridnya berdoa. Jadi Yohanes mengajari para muridnya bagaimana berdoa. Sekarang mantan-mantan murid Yohanes ini minta kepada Kristus. Supaya Kristus mengajari mereka berdoa. Itu Injil sinoptik yang lain. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Jadi ini jelas didake, ini pengajaran, anak Tuhan harus hafal, harus tahu. Tapi bukan hanya hafal saja, mengerti makna di dalamnya. Itu sebabnya malam ini, judul renungan kita sekali lagi, memberi yang terbaik melalui doa. Sebelum kita bahas isi dari doa Bapa kami, perhatikan ayat yang kelima Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kelima, firman Allah berkata demikian, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sebelum Yesus mengajari para murid bagaimana berdoa, yang sesuai dengan hati Allah, yang sesuai dengan maksud Kristus, yang sesuai dengan kemauan dan kehendak Kristus. Sebelum dia ajarkan, dia beritahu pendahuluannya. Nah Bapak Ibu perhatikan, dia bilang jangan berdoa seperti orang munafik. Ada apa sih dengan mereka? Bapak Ibu kalau baca kitab Daniel pasal yang ke-6, orang Israel, bapak-bapak leluhur, juga para nabi, orang-orang kudus perjanjian lama. Orang Israel itu berdoa itu selalu punya jam-jam waktu. 1 hari 3 kali mereka berdoa. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 di sana Bapak Ibu. Seperti biasa, di jam di mana murid-murid mau sembahyang, jam sembahyang, pukul 3 siang. Atau dalam bahasa Alkitab, pukul 3 petang. Jadi orang Israel biasa berdoa 1 hari 3 kali. Apakah salah? Tidak salah. Rutinitas sembahyang 1 hari 3 kali dengan waktu yang pas tepat mungkin jam 6 pagi, lalu kemudian jam 12 siang dan jam 3 sore. Saya tidak tahu tentang waktu mereka, tapi para nabi dalam perjanjian lama mereka punya waktu-waktu yang tepat, diatur. Dan ada literatur yang mengatakan bahkan waktu jam doa itu begitu dikumandangkan barangkali sangkakala dibunyikan sebagai tanda, maka bahkan seorang raja tidak boleh menginterupsi seseorang yang sedang berdoa. Jadi ketat peraturannya Bapak Ibu. Nah problemnya begini, saya beri contoh. Mereka ada jam. Kalau kita saudara-saudara kita umat muslim di Indonesia, kalau mereka semua sembahyang, ada azan. Dikumandangkan melalui masjid, musola atau langgar, ada azan. Sebagai tanda waktunya mereka berdoa, apakah sembahyang maghrib, asar dan lain sebagainya. Orang Israel punya kebiasaan yang sama, tapi 1 hari 3 kali. Nah mereka problemnya begini. Mereka tahu jam 12 siang akan ada jam sembahyang atau pukul 3 petang akan ada jam sembahyang. Lalu mereka tahu di mana tempat keramaian, terutama hari Senin dan hari Kamis, itu hari pasar. Maka mereka tahu jarak rumah mereka ke pasar kira-kira setengah jam. Karena itu mereka berangkat dari rumah pukul 2.30. Mereka berjalan setengah jam, supaya apa? Persis sampai di pasar atau di tikungan jalan, persis bunyi sangkakala supaya mereka sembahyang. Tetret. Sehingga mereka mau tidak mau, apapun aktivitas mereka harus berhenti. Keluarkan barangkali seperti alas tertentu, lalu sembahyang. Nah mereka suka menepat-nepatkan supaya sampai di pasar tepat jam doa. Sehingga kemudian mereka akan pamer. Mereka berdoa. Jam doanya tidak salah. Rutinitas itu bukan sesuatu yang salah. Tapi motivasi supaya saya sampai di pasar persis jam sembahyang, itu yang dikritisi Kristus sebagai sebuah kemunafikan. Kalau berdoa hanya untuk dilihat orang, engkau sudah dapat upahnya. Yesus ngomong begitu kepada gereja, atau maksud saya kepada pendengar mula-mula dari teks ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Yesus langsung mengkritisi. Jadi perhatikan pengantar sebelum masuk sampai doa Bapa kami. Yesus itu selalu dalam sebuah doa melihat motivasi.
motivasi. Apakah motivasinya benar? Kalau motivasinya salah, disitulah Kristus mengkritisi. Dan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka semua rata-rata melakukan sembahyang dengan model motivasi yang tidak benar. Dan Yesus berkata, orang seperti itu, dia telah mendapat upahnya. Pujian dari manusia. Kelihatannya mereka mencintai Allah, padahal mereka mencintai diri sendiri. Kelihatannya mereka suka berdoa, padahal supaya dilihat orang bahwa mereka rohani. Dan yang seperti itu Kristus kritisi dengan cukup tajam. Selanjutnya Bapak Ibu, lalu dia berkata begini, ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi pendahuluan dari doa Bapa kami, Yesus mau memberitahu pentingnya motivasi. Yang kedua, Yesus mau memberitahu apa itu? Bahwa doa adalah aktivitas rahasia. Kata yang digunakan Bapak Ibu, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Temeion. Di dalam rumah orang Ibrani, kalau ada satu rumah, di ruang tengahnya itu mereka punya kebiasaan satu ruangan. Ada satu ruangan khusus, ada pintunya yang cukup kuat. Jadi ruangan yang di tengah itu temboknya tidak bersentuhan dengan bagian luar rumah. Karena dia ada di tengah-tengah rumah. Nah, ruangan itu biasa dipakai untuk menyembunyikan atau menyimpan barang-barang berharga. Dikuatkan dengan pintu yang kuat, dikunci dengan pintu yang kuat. Itulah kata temeion. Nah, Yesus mengatakan berdoa masuk ke dalam temeion, tempat tersembunyi ini. Supaya apa? Kalau engkau berteriak, engkau berseru, engkau histeris di hadirat Allah. Karena temboknya itu masih di dalam ruang tengah dari keluarga. Maka tidak akan didengar oleh orang luar. Yesus mau memberitahu kepada para murid. Doa adalah aktivitas rahasia. Karena itu Bapak Ibu, saya suka mengatakan begini. Rahasia doa orang Kristen adalah berdoa dengan rahasia. Rahasia doa yang efektif adalah berdoa dengan rahasia. Itu yang dikatakan Kristus. Jadi Yesus melihat motivasinya. Yang kedua, dia bersifat rahasia. Lalu Yesus berkata, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Perhatikan ini, yang Tuhan Yesus kritisi bukan panjangnya kata-kata. Bapak Ibu bukan berdoa yang diulang-ulang, bukan itu yang dikritisi. Bukan berdoa dengan tak jemu-jemu, bukan. Justru Yesus mengajarkan kita berdoa dengan tak jemu-jemu. Jadi yang dikritisi bukan panjangnya kata-kata, bukan karena diulang-ulang, atau bukan karena tak jemu-jemu. Yang dikritisi adalah, perhatikan, pola pikir yang menganggap bahwa kalau doa yang panjang maka lebih berkuasa. Kalau doa yang panjang lebih dijawab Tuhan. Sistem nilai ini yang dikritisi Kristus. Yesus mengatakan itu pola pikir berdoa bertele-tele disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi perhatikan Bapak Ibu, bukan panjangnya kata-kata, bukan karena diulang-ulang, bukan karena tak jemu-jemu, itu semua adalah baik. Tapi pola pikir yang menganggap semakin panjang sebuah doa, maka semakin penuh kuasa dan dijawab Tuhan. Itu salah. Itu yang disebut dengan bertele-tele dalam teks ini. Tidak boleh punya sistem nilai begitu Bapak Ibu. Tidak. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan Yesus langsung dengan tegas mengatakan yang punya pola pikir seperti itu persis seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Allah tahu apa kebutuhanmu. Allah tahu semuanya. Itu sebabnya tidak boleh bertele-tele. Sekarang malam ini Bapak Ibu, sekarang kita sudah selesai pendahuluannya, sekarang kita masuk dari inti renungan kita malam hari ini. Memberi yang terbaik melalui doa. Coba perhatikan ayat-ayat itu. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beginilah seharusnya anak-anak Tuhan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Jadi Yesus memberi contoh yang jelas bagaimana seharusnya berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Dari kata ini ada 3 kebenaran yang baik sekali yang mau disampaikan Kristus dan Matius sebagai penulis.
Bapa kami yang di surga. Yang pertama, waktu dia katakan Bapa, betapa ada hubungan yang sangat intim. Hubungan yang sangat dekat. Kemudian hubungan itu diperkuat dengan kata kami. Kami itu artinya kepemilikan. Bahwa saya milik Allah, bahwa Allah milik kami. Jadi waktu dia berdoa, Bapa kami yang di surga. Perhatikan tiga ini Bapak Ibu. Waktu dia berkata, Bapa. Betapa Tuhan itu dekat, intim, seperti anak dengan papanya. Begitu dekatnya, yang kita sebut dengan istilah yang lebih sulit, ini yang disebut Allah yang imanen. Iman di dalam dekat. Dia lebih dekat dari baju yang kita kenakan. Dia Allah yang imanen. Tetapi Allah yang imanen ini, Bapa kami yang di surga, dia juga Allah yang transenden. Jauh, tak terjangkau, tinggal di tempat yang tersembunyi, tak terhampiri dalam kekudusannya. Itulah yang mau diberitahu Kristus. Dalam sebuah doa, kita harus paham bagian ini. Bahwa Allah itu dekat. Bahwa Allah itu adalah kepunyaan kita. Kita karib dengan dia. Tapi serentak dengan itu, dia berbeda dengan saya. Dia adalah sang pencipta. Dia yang tinggal di tempat yang tak terhampiri. Dia transenden. Dia memang imanen, dekat dengan kita. Tapi dia juga transenden, dia berbeda dengan kita. Sehingga dalam sebuah doa, ada rasa hormat yang dalam kepada dia. Sekalipun kita sahabat, sekalipun kita anak, tapi kita tetap adalah ciptaan dan dia sang pencipta. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Begitulah berdoa, aktivitas rahasia itu. Kita dekat. Kalau begitu, yang mau diseberangkan oleh Tuhan Yesus jelas. Doa itu bukan tentang formulasi, bukan tentang redaksi, tapi tentang relasi. Saya ulang. Berdoa itu bukan tentang formulasinya harus begini-begini. Bukan tentang redaksinya pemilihan kata yang paling tepat. Bukan tentang itu. Tapi tentang relasi. Bukan formulasi, bukan redaksi, tapi relasi. Apa itu? Hubungan. Doa itu tentang hubungan. Hubungan bagaimana kita dekat dengan dia. Bersahabat. Menceritakan keluh kesah kita. Sambil dari pihak kita ada rasa hormat yang dalam kepada dia. Dia yang bersedia mengajarkan kita Bapa kami. Seakan-akan dia adalah kepunyaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah doa. Doa adalah sebuah aktivitas rahasia. Yang intinya adalah hubungan yang sangat dekat, intim. Dia lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan Bapak Ibu. Seharusnya isi sebuah doa, makna sebuah doa seperti ini tidak boleh kurang. Bapak Ibu masih ingat? Ingatlah kitab Kejadian pasal yang pertama. Waktu Tuhan menjadikan alam semesta ini. Kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Supaya ini. Dia tidak datang untuk memberitakan agama. Dia tidak datang untuk membawa agama baru. Dia datang untuk memperdamaikan hubungan kita dengan dia supaya kita berelasi intim. Salib adalah jembatan kita intim dengan Bapa di surga. Perhatikan kitab Kejadian pasal yang pertama. Waktu Musa menulis peristiwa penciptaan, bukan sebuah kebetulan. Susunannya dia buat, dia punya maksud. Dia katakan Bapak Ibu, dia buat tanah, dia buat bumi itu Bapak Ibu. Setelah dia buat tanah, dia taruh tumbuh-tumbuhan muncul dari tanah. Dia buat air, dia ciptakan kemudian ikan berkeriapan di dalam air. Dia ciptakan cakrawala, dia taruh burung-burung di udara. Perhatikan ekosistem ini. Dibuat oleh Allah, ditulis oleh Musa untuk pelajaran bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau ada satu tumbuh-tumbuhan, coba keluar dari tanah, tercerabut dari tanah, tumbuh-tumbuhan pasti mati. Kalau ikan coba keluar dari air dan mau tinggal di darat, ikan pasti mati. Kalau burung-burung tidak mau terbang bebas di cakrawala, maunya tinggal di dalam air, burung pasti mati. Waktu Adam dan Hawa coba keluar dari Allah, Adam dan Hawa pasti mati. Itu susunan ekosistem yang sudah Tuhan buat atur sedemikian rupa. Masing-masing punya hakikatnya. Masing-masing diciptakan punya keintimannya.
manusia didesain oleh Allah untuk intim, dekat, berelasi dengan Allah yang hidup. Waktu Adam dan Hawa coba keluar, Adam dan Hawa sungguh-sungguh mati. Dan Bapak Ibu melalui doa Bapa kami, kita diingatkan, doa itu yang paling penting pertama, relasi, hubungan. Amin. Ayo kita yang sudah diperbaiki hubungannya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita orang-orang paling bersyukur. Kenapa? Hubungan kita telah diperbaiki. Dan perhatikan ini Bapak Ibu. Ini poin penting Bapak Ibu ya. Perhatikan ini baik-baik. Semua bapak-bapak patriark berdoa kepada Allah Bapa. Semua para nabi berdoa kepada Bapa. Yesus Kristus mengajarkan Bapa kami yang di surga. Para rasul berdoa kepada Allah Bapa. Jadi berdoa itu kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Boleh nggak berdoa kepada Roh Kudus Pak John? Alkitab tidak mencatat. Tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan kita berdoa kepada Allah Roh Kudus. Tapi Allah Roh Kudus kan Allah. Saya tahu. Tapi saya mau hidup seperti Alkitab katakan. Karena firman Allah menjadi standar hidup kita. Para rasul berdoa kepada Bapa. Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Para nabi berdoa kepada Bapa. Orang-orang kudus perjanjian lama berdoa kepada Bapa. Dan kita diminta berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa-doa dijawab oleh Tuhan. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama malam ini kita belajar bahwa berdoa itu yang paling penting relasi. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia Allah yang imanen sekaligus transenden. Kita punya sikap doa yang hormat, kagum kepada Dia Allah yang hidup. Ini yang dimaksud dengan takut akan Allah. Takut akan Allah bukan ketakutan-ketakutan biasa. Takut akan Allah adalah rasa hormat yang dalam kepada transendensinya. Kepada Dia Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu. Yang mengerti sekali kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya sungguh Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu datang berdoa seperti malam hari ini, atau berdoa di rumah, kalau engkau punya relasi yang baik, intim, tersembunyi dan rahasia, apa yang kau doakan? Allah dari tempat tersembunyi akan menjawab doa-doamu bagi kemuliaannya. Ayo tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran yang kedua perhatikan ayat yang ke-9 bagian akhir. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagian pertama dari doa Bapa kami yang ditekankan Kristus adalah relasi, hubungan. Di mana Allah itu imanen dan transenden. Sekarang bagian yang kedua. Dalam doa itu penting sekali, doa itu mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan kita. Doa bukan daftar kebutuhan, itu baik. Tapi itu di bagian yang ketiga dari doa Bapa kami ini. Doa pertama-tama tentang hubungan dengan Allah. Yang kedua tentang apa? Kepentingan Allah. Doa itu kita mengutamakan kepentingan Allah pertama-tama. Coba perhatikan cara Yesus mengatakannya. Dia berkata begini, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu, ada banyak orang tahu Allah itu Maha Kudus. Ada banyak orang tahu Allah itu Maha Mulia. Allah itu Maha Kasih. Tapi perhatikan, ada banyak manusia hidup tidak menghormati kekudusan Allah. Dan kita diminta dalam doa Bapa kami. Supaya apa? Supaya kita mendoakan agar kekudusan Allah dihormati sungguh-sungguh. Dikuduskanlah namamu. Tuhan mau kita mengutamakan kepentingannya. Apa itu? Menghormati kekudusannya, berdoa supaya kekudusannya turun atas keluarga kita, turun atas pekerjaan kita, turun atas sahabat-sahabat kita, atas gereja kita, atas masyarakat kita. Supaya manusia menghormati kekudusan Allah. Bapak Ibu, ada dua tipe ateis. A itu tidak, teis dari kata theos, Allah. Jadi ateis tidak percaya ada Allah. Ada dua tipikal ateis. Ada yang namanya ateis teologis.
Orang ateis teologis, secara teologi mereka tidak percaya Allah itu ada. Dan mereka hidup dengan cara seperti Allah tidak ada. Begitulah cara mereka hidup. Tapi ada yang kedua yang lebih banyak, namanya ateis praktis. Orang ateis praktis, mereka percaya Allah itu ada. Mereka percaya Allah itu kudus, Allah itu maha kuasa. Tapi mereka hidup seakan-akan Allah tidak ada. Hidupnya hancur-hancuran, penuh dengan kemunafikan. Mereka memfitnah, mereka berkata kotor, mereka melakukan semena-mena kehidupannya. Seakan-akan Allah tidak ada. Mereka percaya Allah ada. Mereka percaya Tuhan itu maha kudus. Tapi hidup praktis mereka hidup seakan-akan tidak ada Allah dalam hidup mereka. Bapak, Ibu dan saya dipanggil oleh Kristus untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita berdoa untuk kepentingan Allah. Di mana kekudusan Allah dihormati. Waktu dia berkata, dikuduskanlah namamu. Itu berarti kita pun harus belajar. Saya ulang, itu berarti kita pun harus belajar menjaga kekudusan hidup. Ingat, keselamatan anugerah, tapi kekudusan adalah harus. Amin. Yuk, yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ingat baik-baik, saya ajarkan kepada anak-anak saya, istri saya dan kepada saya pribadi. Apa itu? Begini, apa yang kau doakan harus engkau kerjakan. Ada orang berdoa, Tuhan, saya ingin tahun ini saya punya rumah yang baru. Lalu dia tidak bekerja dengan keras, dia tidak menghemat, dia tidak menabung. Mana? Lalu, oh saya percaya mujizat terjadi. Hei, seringkali mujizat ada di tanganmu. Saya ulang, seringkali mujizat ada di tanganmu. Seringkali mujizat ada di pikiranmu. Seringkali mujizat Tuhan taruh di hatimu. Apa yang kau kerjakan harus engkau lakukan. Atau apa yang kau doakan harus engkau lakukan. Amin. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kerjakan apa yang kau doakan. Kalau engkau doakan, tahun ini Tuhan kami mau pindah rumah yang lebih baik. Kerjakan doamu itu. Kerjakan, lakukan penghematan, sungguh-sungguh bekerja. Penting Bapak Ibu. Nah, waktu kita berdoa, Tuhan dikuduskanlah namamu. Mari kita mengerjakan apa yang kita doakan. Selanjutnya Bapak Ibu, Yesus berkata dalam doa Bapa kami di mana kita harus menekankan kepentingan Allah pertama-tama. Ayat yang ke-10a, dia berkata, datanglah kerajaanmu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, datanglah kerajaanmu. Tuhan mau dalam doa kita supaya kita memberikan doa yang terbaik kepada Allah. Atau doa sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Maka kita diminta untuk pertama-tama kepentingannya yang kita perhatikan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Kristus sudah datang. Dia sudah datang waktu 2000 tahun yang lalu. Begitu dia mengusir setan, dia berkata, sesungguhnya kerajaan Allah telah datang. Kristus telah datang. Tapi kerajaannya yang sempurna belum terrealisasi. Bapak, Ibu dan saya diminta supaya berdoa untuk kepentingan Allah ini. Apa? Supaya segera kerajaannya yang sempurna itu, kerajaannya yang absolut dan mutlak itu segera datang dalam hidup kita. Di mana dia menjadi raja, dia memerintah, dia berkuasa. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Kita diminta untuk berdoa dan mengerjakan doa itu supaya kerajaan Allah segera datang. Saya cepat Bapak Ibu. Kemudian bagian yang terakhir dari pokok yang kedua ini Bapak Ibu. Dia berkata, jadilah, ayat yang ke-10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saya ulang supaya Bapak Ibu ingat. Yang pertama doa itu tentang hubungan, tentang relasi. Yang kedua doa itu pertama-tama tentang kepentingan Allah yang diutamakan. Tentang kekudusannya, tentang kerajaannya segera datang. Yang ketiga tentang kehendaknya. Dia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pahami bagian ini. Bahwa di surga, seluruh makhluk surga yang paling mereka sukai adalah kehendak Allah. Seluruh makhluk surga yang mereka cintai, mereka adalah kehendak Allah.
Dan Yesus mau, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita diminta berdoa supaya umat manusia, supaya keluarga kita, anggota sahabat-sahabat kita, gereja kita mengutamakan apa? Kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Karena seluruh makhluk-makhluk surga suka dan mencintai kehendak Allah itu. Kita diminta juga mencintai kehendak Allah itu dan mengerjakannya dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya khotbah di Manyar. Bahwa tempat yang paling aman di muka bumi adalah di dalam kehendak Allah. Saya ulang, tempat paling aman di muka bumi adalah di dalam kehendak Allah. Kita diminta berdoa supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Bapak Ibu tahu, Daniel, dalam kitab Daniel kita belajar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Daniel itu karena 1 hari sembahyang 3 kali, kemudian Raja Darius memutuskan supaya setiap orang tidak boleh berdoa kepada Allahnya, dewanya atau manusia kecuali kepada Raja Darius. Dikeluarkan dekrit, distempel, dimateraikan dengan cincinnya. Lalu kemudian Daniel tetap berdoa kepada Allah yang hidup. Apa yang terjadi? Daniel dibuang ke gua singa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu dia dibuang ke gua singa, tahukah Bapak Ibu? Itulah tempat paling aman buat Daniel. Seakan-akan Daniel terkena kutuk. Seakan-akan Daniel disingkirkan. Seakan-akan Daniel mengalami penderitaan yang sulit. Tapi itulah tempat paling aman bagi Daniel. Justru di gua singa, orang-orang yang membenci dia tidak bisa menyentuh Daniel. Kalau dia ada di luar gua singa, dia bisa diracun, dia bisa dibunuh. Orang-orang jahil bisa menggunakan siasat-siasat si jahat untuk menghancurkan Daniel. Tuhan sengaja menaruh Daniel di gua singa. Perhatikan Bapak Ibu, tempat yang paling aman di muka bumi adalah di dalam kehendak Allah, sekalipun itu di gua singa. Kalau Allah ada di sana, itu tempat paling aman. Justru Daniel aman di sana, bersahabat dengan singa yang lapar luar biasa. Malam itu semalam-malaman, singa menderita luar biasa. Dia lapar, dia lihat Daniel, tapi dia tidak bisa makan Daniel. Karena mulutnya dikatupkan oleh malaikat Allah. Firman Allah berkata begitu. Bahkan gua singa, jika itu kehendak Allah, itu tempat paling aman. Malam ini, saya tidak tahu. Tapi firman Allah memberitahu betapa kita berdoa perlu mementingkan kepentingan Allah pertama-tama. Mengutamakan kepentingan Allah. Bapak Ibu, saya tidak tahu. Ada di antara kita barangkali datang dalam doa ini. Tuhan, kenapa aku di PHK sepihak? Jangan-jangan Allah sedang membawa engkau ke gua singa. Menyembunyikan engkau dari tangan-tangan yang jahil, tangan-tangan yang jahat yang akan berlaku curang kepadamu. Tiba-tiba kenapa usaha mengalami kesulitan? Kenapa begini? Jangan-jangan Tuhan sedang membawa engkau ke gua singa. Supaya engkau lebih banyak waktu dengan keluarga. Engkau konsentrasi, berfokus kepada Dia. Perhatikan, dimanapun situasimu hari ini berada. Jika itu kehendak Allah, itu tempat yang terbaik. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dan perhatikan, kita diminta untuk berdoa. Supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Bagian terakhir dari doa Bapa kami ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya sudah habis. Bagian yang terakhir, bagian ketiga. Perhatikan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagian yang ketiga dari doa Bapak kami terdiri dari 3 juga. Jadi kalau Bapak Ibu amati dari khotbah saya dari awal. Bagian pertama Bapak Ibu, doa itu tentang hubungan dengan Allah. Ada 3 di sana, imanensi, kepemilikan, transendensi. Kemudian bagian yang kedua kita belajar Bapak Ibu bahwa doa itu harus mengutamakan kepentingan Allah yang pertama-tama. Apa itu? Kekudusannya, kerajaannya, lalu kemudian kehendaknya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan, doa itu tentang hidup bersandar kepadanya. Ada 3 bagiannya. Perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Cara Tuhan Yesus mengajarkan. Ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita diminta
Sekarang kebutuhan-kebutuhan kita beritahukan kepada Allah. Setelah kita mengutamakan semua kepentingan Allah, sekarang kepentingan kita. Dan kemudian peringkat pertama dia sebutkan makan minum, kebutuhan primer yang kita butuhkan. Sandang, papan, pangan Bapak Ibu. Tapi dalam teks ini ayo kita dekati dengan bahasa model zaman itu. Waktu dia berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagi Bapak Ibu, bagi orang Israel, Bapak Ibu, makan bukan karena hasil pekerjaan. Saya ulang, bagi pola pikir mereka gereja mula-mula, warga kerajaan Allah dalam Matius pasal 5, 6 dan 7 ini, bagi mereka makan bukanlah hasil pekerjaan. Bagi mereka makan adalah berkat Allah, bukti pemeliharaan Allah. Kenapa? Begini, Bapak Ibu, kalau mereka sehat, mereka bisa bekerja. Kalau mereka bekerja, satu hari mereka bekerja, mereka beroleh upah 1 dinar. Dengan 1 dinar ini, mereka bisa makan. Jadi kalau mereka bisa makan, karena mereka sehat. Kalau mereka sehat, karena Allah yang memberkati mereka. Jadi pola pikir mereka makan bukan hasil pekerjaan. Bagi mereka makan bukan karena hasil pekerjaan, makan karena berkat Allah. Karena itulah mereka diminta untuk bersandar kepada Allah. Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagian yang ketiga dari doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kita diajarkan untuk bersandar untuk semua kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu lalu saya berkhotbah di tempat ini? Kalau hari ini engkau ada, sehat-sehat saja, bukan karena engkau mahir menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan adalah baik. Kalau hari ini engkau hidup, bukan karena engkau tidak sakit. Kalau hari ini engkau ada, karena Allah memeliharamu dengan luar biasa. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu bagi orang Israel, makan adalah bukti pemeliharaan Allah. Makan adalah bukti berkat Allah, bukan hasil dari sebuah pekerjaan. Itu cara berpikir mereka, cara berpikir yang sangat baik. Karena itu bagian yang ketiga, ingat, doa selalu berisi tentang menyandarkan hidup kepada Allah yang hidup. Sandarkan hidupmu kepada Dia. Malam ini apa pergumulanmu Bapak Ibu? Kesempatan yang baik, sandarkan dirimu kepadanya. Sandarkan dirimu kepadanya. Bagian yang kedua dari poin ketiga ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perhatikan dia berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu buka terjemahan dalam bahasa Inggris, NIV maupun King James, maka di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan, debts atau debtors. Debts itu hutang. Menurut Alkitab, kesalahan itu adalah sebuah hutang. Menurut Alkitab, dosa itu adalah hutang. Nah perhatikan, kenapa kita perlu bersandar kepada Allah? Perhatikan ini, Bapak Ibu. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan, waktu saya berbuat salah kepada Bapak Gembala, Pak Aswin. Saya berbuat salah kepada beliau. Saya berhutang dosa kepada Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Alkitab memberitahu, dosa adalah hutang, istilah ekonomi yang digunakan. Jadi sekali lagi, kalau saya bersalah kepada Pak Aswin, saya berhutang dosa kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang berhak mendapatkan kebaikan dari saya, berarti karena konteksnya dalam Matius 5, 6 dan 7 adalah warga kerajaan Allah. Orang berhak mendapatkan kebaikan dari saya, lalu saya tidak memberikan kebaikan itu kepada dia, maka saya berhutang dosa kepada dia. Perhatikan ini Bapak Ibu. Setiap kita berhak mendapatkan kebaikan dari anak Tuhan yang lain. Setiap orang berhak mendapatkan kebaikan dari saya pun berhak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Karena itu perhatikan ayat ini. Betapa setiap hari hutang kita ini banyak. Waktu kita tidak berbuat baik kepada bersesama, Bapak Ibu, kita berhutang kepada Tuhan. Waktu mereka berhak mendapatkan yang terbaik dari kita tidak berikan, kita berhutang kepada sesama. Setiap hari banyak pelanggaran kita. Karena itu kita perlu bersandar kepada Allah bahwa betapa pentingnya mengampuni sesama. Dan itu membutuhkan kekuatan. Waktu kita bersandar kepada Allah, kekuatan itu akan datang
sehingga kita bisa mengampuni sesama. Ayo tepuk tangan, tidak apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi doa Bapa kami sedang mengajarkan hal yang baik. Bahwa setiap hari kita punya hutang kepada Allah dan kepada sesama. Karena itu kita perlu bersandar kepada Tuhan. Memohon kekuatan dari Dia. Supaya hidup kita bermakna. Ada orang-orang, sekali lagi, ada orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Karena itu saya berprinsip begini, dalam semua berkat-Mu, dalam setiap berkat-Mu, ada hak orang lain di sana. Saya ulang, itu prinsip saya Bapak Ibu. Dalam setiap berkat yang saya terima, ada hak orang lain di sana yang saya harus berbagi. Itulah kekristenan. Dan pertama-tama berbagi kepada anak-anak Tuhan di dalam kerajaan Allah. Yuk yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang terakhir dan kita selesai Bapak Ibu. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, setiap hari kita membutuhkan kelepasan dan kemenangan dari semua cobaan hidup. Bagaimana kita bisa keluar dari situ? Bersandar kepada Allah. Karena itu bagian terakhir dari ajaran doa Tuhan Yesus, di mana kita diminta bersandar kepada Allah dalam hal makan minum, bersandar kepada Allah dalam hal mengampuni sesama, bersandar kepada Allah dalam apa? Melawan kuasa kejahatan dan dosa. Tidak ada satu manusia pun, saya ulang, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan setan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan Adam dan Hawa, belum berdosa, belum tercemar oleh dosa, tidak punya kecenderungan untuk berbuat dosa, dijadikan segambar dengan rupa Allah, masih murni, masih suci, steril dari dosa. Tapi waktu digoda oleh ular, Adam yang steril ini jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang terlalu kuat, tidak ada manusia yang sanggup melawan setan, cuma Tuhan Yesus. Enggak ada manusia yang terlalu kuat lalu kemudian bermegah, menganggap saya cukup kuat. Doa Bapak kami sedang mengajarkan, tidak ada. Setan itu, Bapak Ibu, dia hidup lebih lama dari Bapak Ibu dan saya. Dia telah bertemu dengan miliaran manusia dengan tipikal berbeda-beda. Dia tahu dari mulai kelahiran kita sampai sekarang usia kita. Dia tahu dengan cermat tipe-tipe manusia. Dia hidup lebih lama dari kita. Dia punya kemampuan berpikir nalar lebih baik dari kita. Kenapa? Dia adalah malaikat yang jatuh. Salah satu malaikat pemimpin tertinggi. Karena itu tidak ada manusia yang sanggup melawan dia. Tetapi Yakobus berkata, sandarkanlah dirimu, rendahkanlah dirimu di tangan Allah yang kuat. Dan lawanlah iblis. Kalau engkau ingin menang dari pencobaan, menang dari pergumulan-pergumulan hidup, enggak ada cara lain. Bersandarlah kepada Allah. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Malam ini ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Waktu kita bersandar kepada Kristus, tidak ada kuasa yang terlalu mengerikan, tidak ada kuasa yang terlalu jahat. Jika kita bersandar kepada Kristus, apa yang Kristus tidak lakukan kepada kita, Dia akan tolong kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam ini kita belajar 3 poin dari doa Bapa kami. Yang pertama Bapak Ibu, berdoa itu tentang membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, doa itu harus berisi tentang mengutamakan kepentingan-kepentingan Allah, tentang kekudusannya. Bapak Ibu, tentang kekudusannya, tentang kerajaannya, dan tentang kehendaknya. Yang ketiga, berdoa itu berarti menyandarkan hidup kepadanya untuk makan minum kita, untuk kemampuan mengampuni, dan untuk kemampuan melawan dosa. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Mari kita intim dengan Dia malam ini. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak
saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Mari malam hari ini beberapa saat intimlah dengan Tuhan. Doa adalah membangun relasi, hubungan yang manis dengan Tuhan yang hidup. Oh, haleluya. Ikini bakarala namo, sekini di bakarala nama lama lama ya, sikini bakini bakarala namo. Yesus Tuhan mulia, mulialah Tuhan. Sikini bakarala nama lamo, ikini bakarala nama lama ya sadamo. Haleluya, mulialah Tuhan, mulialah Yesus, mulialah Bapa. Haleluya. Sikini bakarala nama lama lama, sikini bakarala nama.
Haleluya, haleluya. Sekiri bakara lana matanda kada baki di bakara lana. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita belajar tentang berdoa, memberi yang terbaik kepada Allah melalui doa. Bapak Ibu, jika langkah-langkah ini kita lakukan bersama-sama, percayalah kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh perhatikan saya sebentar saja. Setelah itu mimbar ini akan saya kembalikan. Beberapa waktu lalu, 3-4 tahun yang lalu, kita mengalami pergumulan yang berat di gereja ini. Saya mendengar kesaksian langsung dari Bapak Gembala. Ketika semua sudah mentok Bapak Ibu, malam-malam, kadang-kadang sampai pagi, beliau di sebelah tempat tidur, ambil satu karpet kecil, tersungkur di tempat yang rahasia dan tersembunyi itu, berteriak, berseru kepada Allah. Kalau hari ini kita beroleh kemenangan yang luar biasa, dimulai dari doa-doa yang rahasia yang dinaikkan kepada Allah di tempat yang tersembunyi. Malam ini, jika Bapak Gembala ditolong luar biasa, semua yang punya pergumulan, berdoa kepada Allah secara rahasia. Dan perhatikan, pertolongannya pasti datang atas Bapak Ibu dan saya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan tangan kekuatan, namun Roh-Mu
yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.